Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman semua, juga saudara-saudara semua sebangsa, setanah air, juga semanusia. Pada malam yang indah ini, saya berada di Pondok Pesantren Al-Mahfud yang diasuh oleh almarhum Bapak Kiai Haji Sya'roni, yang ini salah satu putranya Gus Rohani. Dan delalah ini kita bersama dengan Gus Mas'ud dari Kudus. Ini tidak main-main, dua orang di sisi saya ini. Kalau menurut saya, bagi siapapun yang bisa melafalkan Quran, itu adalah telepon kemasukan nafas suci Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga kalau kita membaca Quran, itu dianjurkan kanjeng Nabi merasa isi dengan Allah. Kemudian kalau mendengar Al-Quran, maka merasalah bahwa wahyu itu baru saja turun di hatimu. Dan ini sebuah cara sudut pandang birainil mahabbah, dengan pandangan cinta. Dan malam hari ini saya wartakan melalui Kiai Budi Channel dengan maksudul azam sebagai inspirasi bagi anak-anak muda ya, Indonesia dan generasi seterusnya. Karena teman-teman, Indonesia itu menurut saya berdasar atas riset dari Simbah Kiai Hasyim Muzadi, yang hafid Al-Quran di negeri ini sebanyak 3 juta orang. Maka di sini ada majelis Qurra wal Khufat. Dan ini yang hafid 2 juta orang. Di Timur Tengah yang bil Arabiyah bahasanya, itu malah maksimal yang hafal Al-Quran 200.000, paling banter 300.000. Di sini 2 juta. Dan kita tahu bahwa yang sering menjuarai qiraat tingkat internasional itu dari negeri kita, bangsa Indonesia. Inilah bangsa yang menurut saya dirindukan oleh Rasulullah SAW. Kang Mas'ud dan Kang Rohani, malam hari ini kita berbagi cerita. Karena penjaringan sudah Kang Rohani menjuarai apa yang puncak. Ya, yang nasional gimana kapan? Di Kendari. Terus yang di mana? Yang 2006. Terus yang internasional di Brunei Darussalam. Dan sekarang beliau ini jaga gawang di MAJT. Jadi kalau saya ketemu beliau ini tidak usah kendema peding aslinya ini, tumpah darahnya ini, tapi cukup di MAJT. Kalau Gus Mas'ud juara nasionalnya kapan? 2017 di Kaltara, Kalimantan Utara. Kalimantan Utara, provinsi yang itu Anyar. Terus yang internasional Malaysia, Kuala Lumpur 2018. 2008. Ini asli Kudus ya, dan yang Rohani ini asli Peding, Demak. Dan tentu Kang Rohani dengan agak keras karena ini sayup-sayup dilatari oleh hadroh, oleh selapan, oleh gabus juga. Dengan berkisah dari mana dengan belajar, apakah memang sudah Romo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah air, pada dasarnya tilawah itu memang selain daripada hobi, ya ini ketemunya hobi memang ketika saya diasuh oleh guru saya awal, itu Ustadz Muhammad Hamdun dari ya tetangga juga. Yang saya amati, yang saya cermati, kok tahu-tahu saya punya bakat kayak gini. Kayaknya dari orang tua ada sejarah
Kalau beliau itu Romo Haji Syafon itu pernah menjadi muadzin juga di desa setempat, desa saya sini. Dari situ berarti Iya. seninya ya. Iya. Dan saya sering mendengarkan kalau beliau tadarus, beliau ngaji kitab, Idris itu sambil dilakukan langgam Jawa, dilakukan seninya itu kelihatan banget. Pokoknya didendakan. Iya. Itu kayaknya dari sumbernya dari situ juga. Dan ibu juga kayaknya suaranya juga bagus. Suka-suka nyanyi-nyanyi Jawa itu. Tapi namanya keturunan Buddha gitu. Mungkin agamanya kurang maksimal dari bapak itu memang insya Allah cikan kata pada sepentingan Jawa tadi itu dari bapak semuanya. Dan saya belawak dari tahun 1992 ya. Iya. Itu saya belajar di pondok sama guru ya, teman ya, tetangga itu asal-asalan. Terus mulai ada kegiatan-kegiatan MTQ diikutkan ya, juara 3, juara 2, kadang juga juara 1 di tingkat kecamatan maupun kabupaten. Nah itu Ya, naik sampai bisa ke puncaknya di Jawa Timur. Bahkan yang paling menyedihkan itu harusnya saya ikut ke nasional di Jawa Timur waktu itu tahun 95 atau 96. Harusnya ke tingkat nasional lewat Jawa Timur. Tapi belalah saat itu birokrasinya kurang jalan, akhirnya jadi. Kok ternyata sudah menikah, ditakdirkan Allah bisa sampai ke nasional sekali, 2 kalinya bisa langsung lolos ke internasional. Terima kasih. Itu ya tentu ada juga doa dari orang tua, guru, sahabat dan lain sebagainya menjadi dasar ya prestasi. Kalau kan Mas Odin sejarahnya itu Ya karena terhitung masih muda saya kayak gini. Umur saya sekarang 29 tahun, Desember nanti 30 tahun. Saya bisa tilawah itu di umur 17 tahun, sudah gede. Di pesantren, masuk pesantren setelah MTS dari Kudus, saya masuk pesantren di Kajen, di Sahel. Pada waktu itu saya masuk persiapan aliyah, terus kelas 1 aliyah itu baru tergugah hati untuk belajar tilawah. Dan saat ini saya meyakini dan menengok kembali sejarah pada waktu dulu saya kenal tilawah. Oh ini barokahnya Mbak Utama karena saya nyantri di Kajen. Saya berguru dengan guru pertama saya itu Kiai Asmi Syamsuri almarhum, meninggal 2013 setelah saya menikah, 2 bulan setelah saya menikah beliau meninggal. Terus naik ke kabupaten, saya dibina Kiai Nur Fakih Manani, terus lulus dari pesantren saya kembali ke Kudus dibina Ustadz Sholihul Hadi. Ya, saya lulus dari saya kuliah di Semarang, saya dibina sama Ustadz Rohani di Masjid Agung. dia bilang dari 4 tahunan. Memang Kang Rohani, selalu saja ada orang yang melihat sebuah mutiara terus dibina, dididik, jadilah cemerlang seperti itu. Dan tentu teman-teman, ini 2 orang ini bagian dari seluruh Kori di Indonesia yang indah-indah menurut saya. Karena saya sendiri kalau ngaji di Sumatera, di Kalimantan, di NTB, di Jawa ini selalu saja ketemu dengan Kori. Dan itu saya akhirnya tahu Ustaz Zulfikar, kemudian Muammar, ya, di Kalongan itu yang dulu duet itu siapa? Ustaz Humaydi, saya menangi itu. Sampai anaknya sekarang seringkali gambusan bareng. Dan teman-teman, bagian dari inspirasi ini tentu kalau siapapun yang melihat channel Kiai Budi ini akan terpercaya.
prestasi dari Kang Rohani dan Kang Mas Koti. Kemudian Kang Rohani, sejauh mana jenengan setelah sampai ke puncak seperti itu, kan kata Syairumi, orang itu kalau sudah sampai puncak hanya satu kemungkinan, mengulurkan tangan orang yang di bawahmu untuk kau didik kau bawa dalam hal yang sama. Karena jenengan sudah melakukan upaya apa ini di? Ya, alhamdulillah ya ini sampai pada saat ini termasuk ya harus hikmah ya. Termasuk contoh Kang Maskot ini ya, contoh kecil ya ini. Saya idam-idamkan dari dulu. Suatu saat saya berharap ada anak-anak cucu masuk santri bisa bermunculan. Nah, ini di mata hati pendidikan kan yang saya sebut tadi, ada orang yang mampu melihat bahwa ini potensi. Iya, Yang harus kita lakukan ini. itu kalau masalah Kang Maskot, ini contoh Kang Maskot baru satu. Itu semenjak awal-awal saya kenal dia mau ikut latihan di Masjid Agung, itu saya sudah punya feeling. Nah ini nanti harapan besar. Saya yakin suatu saat juara. Itu baru awal-awal ikut latihan. Makanya setiap kali ketemu karena dia sudah punya potensi, sudah punya skill yang bagus. Tak suruh buka baca itu sudah mulai bagus. Dari warna suara itu sudah bisa saya letak. Suatu saat kapan waktunya pokoknya datang. Itu seperti saya Rabi melihat Syairumi kecil, dia melihat ini tidak anak sembarangan. Seperti itu loh gambarannya. Sudah kelihatan, termasuk anak-anak yang ada di sini. Nah ini bagus potensi. Kelihatan banyak contoh-contoh yang saya dapatkan. Termasuk ada itu yang saya masih kurang puas, ada santri yang sekarang alhamdulillah jadi menantu kiai di Gresik. Itu saya lihat potensi besar. Itu contoh yang saya anggap masih belum lego. Kalau yang sudah juara tuh lego plong dia ini harapan atau angan-angan dulu sudah terjawabkan. Tapi begitu ada anak yang potensi belum sampai ke puncaknya, itu rasanya masih janggal. Eman banget. Nah sekarang bagaimana saya bisa memotivasi teman-teman adik-adik anak-anak yang baru memulai ikut atau hanya bisa sedikit-sedikit ada seni, bagaimana bisa semangat, termasuk alhamdulillah tadi yang baca Quran dan baca Al-Qaul itu anak yang nol, belum tahu tilawah dan dia kepengen bisa, baru kepengen bisa. Kalau arti baru kepengen bisa itu kan berarti kan nol banget caranya iki yo. Terus aku pikir besok ora, tapi kepengen bisa. Nah, alhamdulillah terjawab. Baru berjalan 2 bulanan ini tampil sudah saya anggap kalau itu juara nasional atau juara kabupaten atau juara kecamatan insya Allah lewat lah. Lihat potensi yang ada. Itu Gus orang pesantren ini karena UTS ini kan dijadikan wahana kaderisasi. Ini dulu laras insya Allah ini 70-80% anak-anak punya skill yang banyak ya. Teman-teman semuanya silahkan ini nyantri ya anak-anak pendidikan di pesantren Al Mahfud ini desa Meding kecamatan Bunga, jadi dekat kota ini. Kemudian kaitannya Jamatul Qur'an juga. Ya kebetulan saya juga pengurus provinsi jadi apa namanya tim pembina Purawa. Memang saya dari Jamatul Qur'an ya. Kudus. Saya di kabupaten iya, di provinsi juga iya, di bidang yang sama. Yang jelas Jannatul Qura wal Khufat itu kan kenapa ya tinggalan leluhur ilmu kiai kita. Jadi mau nggak mau, apalagi kita terdidik dari situ ya harus muri-muri ya. Teman-teman silakan nanti datang ke MAJT ya, pasti ketemu sama beliaunya ini.
Ya, kalau di Gus, Mas Ol, di Kudus bagaimana dengan pertanyaan yang sama? Ini kan pasti juga peduli sebagaimana kiai itu. sebagaimana Gus Rohani di Semarang dan ini kan di Kudus. Baik, di Kudus kebetulan saya dipercaya yayasan untuk menjadi kepala sekolah di tingkat SMP. Di Kudus ada SMP baru yang mulai buka operasi tahun ini, bulan Juli yang lalu. Ya. Itu kita sudah buka mendapatkan 2 kelas setingkat SMP. Labelnya SMP Tahfidz. Ya, Tahfidz SMP Tahfidz Mahat Yasin. Itu saya di situ leader kepala sekolah di situ. Dan alhamdulillah juga ada beberapa anak yang memang potensial yang sebelum dia sekolah di tempat kami itu dia sudah belajar sama saya 1 minggu sekali di sebuah masjid yang ada di Kudus, Masjid Mbah Sunan Kiai Kelingsing. Iya, Itu setiap seminggu sekali tatap muka dengan saya dan para santri yang lainnya, sehingga ketika dia lulus SD dan dia berpotensi, saya ajak ayo sekolah di tempat saya. Untuk apa? Untuk kaderisasi dalam rangka supaya anak-anak ini nanti betul-betul bisa mengasah dengan orang yang tepat. Artinya saya menyadari dan saya sudah banyak belajar juga dengan Ustaz Rohani termasuk di Semarang, dan sudah saatnya dan sudah waktunya saya juga ikut berkiprah seperti halnya beliau Ustaz Rohani untuk untuk menyalurkan sedikit ilmu yang saya dapat dari para guru saya. Teman-teman, inilah yang disebut Syekh Rumi, inti cinta itu perhatian terhadap anak-anak sebagaimana yang diungkapkan oleh beliau berdua ini. Dan tentu ini support bagi Anda semua dan anak-anak Indonesia dimanapun Anda berada, dengan pola yang tersedia secara kelembagaan seperti ini dan berkeberadaan di sana. Ayo kita bersama untuk ya menggapai prestasi-prestasi seperti pendidikan berdua ini. Kan Mas Od dan Kang Rohani perlu ditutup yang kirot saut-sautan. Sidik baik. Tadi saya dengar selening. Kalau ini kan kiloannya itu seperti campur sari. Sombong bulene ono lagu dilebur. Kalau beliau saya. Kalau jenengan itu tadi kan Usman Aroni baru pulang dari Mesir. Dengar kira jenengan ke Mesir. Sebagaimana jika dikatakan oleh Gus Rohani. Monggo sedikit aja sebagai penutup teman-teman, kita lihat nafas Indonesia itu dengan kiro ini dengan mendengar nafas suci Rasulullah SAW. Berbahagialah ini kan Mas Od dan Kang Rohani dengan membawa nafas suci. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Ini teman-teman, walau bukan bentuknya sholawat, tetapi membaca Quran bagian dari Hanifus Wafik di hurmatin Nabi. Semoga dengan keluarga rukun, kemudian beranak Amin. dan juga menebar ini cinta seperti itu ke negeri kita yang sejak mula sudah memberikan jalan kepada kita. Masya Allah, saya malam hari ini bersyukur bisa meminta dengan hormat Gus Masud dengan Gus Rohani. Siapapun yang berminat dalam pola pembinaan itu silakan ini dukung beliau berdua ini. Tentu ya dengan sowan, dan jangan lupa kalau sowan dia itu sampai tahun kedua. Kalau anak, soalnya biar dididik, tidak hanya anak ya beliau pohon. Dan ini romantika Gus di Indonesia sudah menikmati benar romantika umat Indonesia. Terima kasih teman-teman, harus semangat ya. Yang lalu tahun Haji. Sekian teman-teman, silakan like, komen, dan share serta subscribe ke Kiai Budi Channel untuk mengetahui mozaik yang indah peradaban di negeri Nusantara kita Indonesia yang selalu juara, tidak hanya lokal tapi internasional. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.